ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaghin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, dan nikmat tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam hal ini masih dalam pembinaan Majelis Ulama Indonesia dan belum dicabut, walaupun keputusannya Allahu alam, namun masih dalam pembinaan untuk berparadigma baru. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, beredar sebuah, saya pernah di Facebook juga pernah baca, dan ternyata di telinga-telinga atau di omongan-omongan warga Islam Jamaah akhir-akhir ini juga mulai dibicarakan. Apa itu? Yaitu tentang perpecahan para mantan-mantan Islam Jamaah LDI, perpecahan para kawan-kawan hijrah yang tendensinya adalah perebutan keamiran, perebutan keimaman untuk mendapatkan infak yang sejenis seperti yang dilakukan oleh Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, naudzubillah, kita tidak akan mengulangi kesesatan dua kali setelah kita sekali aja beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Apa itu? Yaitu membentuk sebuah keimaman, membentuk sebuah kepemimpinan sirriyah, tanzim sirriyah, tanzim bitanah, yang seakan-akan berkuasa namun tidak punya kekuasaan. Seakan-akan mereka bisa memerintahkan ke sana kemari, tapi yang diperintah orang-orang itu saja. Seakan-akan menjadi mengurusi semua kebutuhan, kepentingan rakyatnya, jamaahnya, tapi ternyata tidak. Hanya omong kosong belaka. Lah, telah beredar beberapa isu. Ada isu itu saya pernah baca, tapi tak cari, belum ketemu lagi. Kemudian kemarin disusul ada teman kita yang mendapat WA. Tapi WA itu nadanya sih kayak nada jamaah. Tulisannya seperti tulisan model ala Islam Jamaah. Tapi mengakunya sebagai mantan. Jadi seperti ini. Dalam fitnahan yang terakhir ini, setelah kita diam,
menurut mereka. Tapi yang gencar tetap gencar, terus menyampaikan. Nah, mereka membuat fitnahan bahwa antara Ustadz Khalil Bustami dan Ustadz Mauludin Ahyar ini tentunya mereka menggambarkan ilustrasi lah. Ada musyawarah besar, lalu kita berebut siapa yang berhak menjadi imam di kalangan kawan-kawan hijrah. Mendengar cerita atau mendengar ocehan fitnahan teman-teman yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354, kami sebagai para mantan ya tertawa lebar. Hahaha. Yang guyu. Karena kita nggak merasa memilih. Kita juga tidak merasa kemudian melakukan sesuatu sistem yang seperti dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDI. Membuat amir-amiran, membuat pemimpin-pemimpinan yang tanzimnya, perkumpulannya, majmuahnya hanya sirriyah saja. Nggak mungkin. Kita sudah bergaul kepada kaum muslimin rahmatan lil alamin, menikmati Islam yang sesungguhnya. Dan perkara itu perkara fitnah. Ucapan itu ucapan fitnah. Sampai ada salah satu WA, ini nggak tahu WA-nya, saya nggak nampilkan WA-nya, cuman tulisannya saya tampilkan, tapi nomornya enggak. Ini teman kita yang di mana Jatioso, Masur Kholis, di WA dengan seperti ini tulisannya. Kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan hijrah? Semoga selalu sehat, aman fi amanillah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ini masih model jamaah ini. Ini mesti dicurigai. Nah, kalau ngaku kawan hijrah, ini kalau pakai alhamdulillah. Nah, rata-rata kawan-kawan sudah keluar itu ya cukup jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Tapi ya nggak apa-apa. Perkenalkan, saya mantan mubalik babat alas yang sudah lama keluar dari jamaah setelah saya menemukan bukti-bukti kesesatan Islam jamaah. Saya bersyukur, tulisannya pegang, saya bersyukur karena semakin bertambah orang yang sadar dan mau keluar dari jamaah. Tetapi saya prihatin, saudara-saudara saya yang sudah lepas dari kesesatan Islam jamaah belum mampu bernaung dalam satu wadah jamaah. Lebih lagi berita perebutan perebutan keimaman atau amir dalam wadah tersebut. Berita perebutan kedudukan keimaman atau amir dalam wadah tersebut. Jadi infonya kita sedang berebut. Untuk itu saya sarankan supaya segera undang semua perwakilan saudara hijrah dari daerah untuk kita musyawarahkan dan kita pilih siapa yang berhak untuk menjadi imam dalam wadah kita. Dalam undangan itu sarankan hadir dengan membawa kitab sholat. Apa kitab sholat? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jawa Barat, Saifullah. Gaya nih.
Itu tertulis. Ya. Ini kemarin sore kayaknya Nurholis dapat WA nomor yang tidak dikenal, lalu di-share di grup Jawa Tengah. Nah, memang saya akhir-akhir ini membaca memang di Facebook itu diinfokan, diisukan bahwa kita para mantan itu sedang berebut masalah keamiran, kekuasaan. Wahai kawan-kawanku yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDII, kami keluar dari Islam Jamaah LDII itu justru karena itu. Justru karena kepemimpinan model kepemimpinan seperti itu kami keluar. Model kepemimpinan yang minta ditaati mutlak, bahkan sampai jatuhnya kepada syirku ta'ah. Makanya kita meneliti, kita mengerti batas-batasannya. Dan lagian pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat secara persyaratannya batal jadi pemimpin. Pemimpin yang hanya mengurusi masalah rezeki, keuangan dengan dibungkus infak persenan sebagai bentuk sambung kepada sang imam. Apa yang kita inginkan? Lalu kenyataannya misalnya mantan kadang berkumpul di Tawangmangu, kadang berkumpul di Bogor, kadang berkumpul di Semarang, di Surabaya, di Lamongan. Itu hanya untuk saling menguatkan saja. Tidak ada keterikatan dalam bentuk loyalitas seperti dulu. Semua kembali kepada terdekatnya. Hanya bentuk ta'awun. Saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita menempatkan masyayikh kita, Syekh Khalil, Syekh Mauludin, Syekh Abdul Aziz Ridwan, Syekh Mas'ud, dan teman-teman guru-guru kita sebagai seorang guru. Sebagai tokoh-tokoh pusat dulu yang pernah mengajari kita, memahamkan kita, bukan hanya memahamkan kita tentang hijrah, tapi juga dulu memahamkan kita tentang jamaah. Makanya kita menempatkan beliau sebagaimana ya guru, ulama. Nah, kalau sebagaimana guru ya biasa, kalau ada perintah baik, wa irsyadu ustadin, wa tulu zamanin, petunjuk-petunjuk guru diikuti. Ya. Itu biasa. Tidak ada istilah bayat-bayatnya, tidak ada. Tidak ada kemudian istilah antum harus ke sini, harus taat. Diperintahnya kudu taat, kalau kita nggak mampu ya sudah. Dan saya sering kok misalnya gurau dengan beliau, candaan sama Ustadz siapa Abdullah Mas'ud, rodo udur, ya udur-udur dalam rangka udur ya biasa ngobrol-ngobrol. Yang saya nggak setuju, beliau setuju, ya gitulah. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu menempatkan kita, enggak, kita biasa aja. Kalau memang kita salah ya salah, gitu aja. Jadi pikiran warga Islam Jamaah Jokam 354 LDI itu belum hilang tentang syubhat masalah itu. Urung hilang. Pokoknya dikira awal metu kita keluar itu membuat aliran lagi, gerombolan lagi, sehingga selalu mengungkit-ungkit mana masjidnya, mana membuat organisasinya. Dikira kemudian kalau sudah berorganisasi model seperti itu, dijamin bahwa itu adalah sah, bahwa itu adalah benar. Oh tidak, tidak ada jaminan. Ya golongan ya boleh-boleh saja, tetapi yang tampak bukan hanya sirriyah, bukan hanya bitonah, tapi yang ada dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDI, yang muncul LDI-nya, kemudian yang di dalam adalah Islam Jamaahnya. Akidah-akidahnya tetap. Akidah takfir, akidah asobiyah, taklidul a'ma kepada pemimpin. Ya, membuat syariat-syariat baru. Mewajibkan kepada jamaah-jamaahnya untuk apa? Menyetorkan uang, untuk loyal. Tidak boleh mengambil faedah ilmu dari ustadz-ustadz, dari guru-guru selain golongannya. Hatta tidak boleh nikah selain golongannya walaupun sesama orang Islam. Tidak boleh bermakmum kepada selain golongannya.
Dulu awal-awal dulu waktu awal-awal hijrah, lalu kawan-kawan sering buat acara di Tawangmangu. Sampai sekarang itu orang-orang jamaah Tawangmangu melabeli saya, orang-orang Islam jamaah LDI, bahwa ikhwan itu menterinya, wakil empatnya Khalil, bagian Jawa Tengah. Padahal kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat fasilitas. Kalau wakil empat kan minimal dapat touring lah, minimal lah, touring atau dapat apalah fasilitas lah, seperti Islam jamaah. Tidak dapat apa-apa kita. Kita bergabung dengan kaum muslimin. Kita bergabung bersama-sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bersama-sama untuk dakwah. Tidak ada keterikatan, tidak ada kemudian harus ta'assub. Iya, pernah kita berkumpul, bahkan sering. Karena memang itu teman lama kita. Teman yang senasib dengan kita. Maka sahabat-sahabat yang anti untuk berkumpul juga salah. Wah, terus kemudian ada teman-teman yang anti. Meski gak usah, enggak jadi asobiah meneh. Kumpul sesama mantan tidak asobiah. Bukan seperti itu konsepnya. Kumpul sesama mantan dalam rangka untuk menyambung sanak, menyambung satu rasa, satu perasaan, satu dulu di lubang yang sama. Lalu kita menambah teman-teman yang luar, yang baru. Soalnya ada yang kemudian saking wedine, nanti kalau kita kumpul lagi nanti enggak jamaah meneh. Ya enggak juga seperti itu juga. Ya tetap kita kumpul dengan sahabat-sahabat, teman-teman yang lama dalam Islam jamaah. Namun kita juga harus membuka diri untuk berteman dengan kawan-kawan di luar sana. Jadi jangan takut juga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, fitnahan Islam jamaah, fitnahan orang-orang jamaah, pengurus-pengurus itu bohong. Kita tidak pernah melakukan mubes-mubes, kita tidak pernah melakukan musyawarah-musyawarah untuk mengangkat keamiran. Apalagi kemudian ada istilah perebutan keamiran. Rayaan jadi imam. Pengen jadi imam. Apalagi ditambah lagi. Kalau jadi imam nanti dapat setoran infaknya. Berarti kan dia sudah tahu bahwa termasuk faedah menjadi imam itu dapat infak. Berarti dia sudah tahu itu berarti. Ya. Berarti secara tidak langsung itu membantah omongannya sendiri yang ditutupi. Berarti secara tidak langsung membuka aibnya sendiri. Bahwa kalau menjadi imam bisa mendapatkan infak-infak yang fantastis. Nah, karena memang mindsetnya mesti disamakan dengan mereka. Ngulak koyong ini, ngulak koyong ini. Jadi pikirannya itu pokoknya ngulak koyong ini, ngulak koyong ini. Nah, padahal tidak. Kita tidak pernah seperti itu. Ya kalau kumpul bersama teman-teman ya sering. Bahkan di Tawangmangu itu 2-3 bulan sekali. Kita agendakan untuk ngaji bersama-sama. Sudah yang ke-15 sekali insya Allah. Sudah menghatamkan berapa kitab itu ya. Ada sekitar 15-an kitab. Karena satu kajian hatam satu kitab. Maka jangan percaya ya. Tidak ada. Itu fitnah-fitnah semuanya yang ingin menghancurkan. Yang ingin membuat kisruh dalam teman-teman hijrah. Intinya satu, kompak. Ketika kita silaturahim dengan kawan-kawan, menjalin komunikasi dengan kawan-kawan sesama mantan, terus tidak apa-apa. Lalu kita nambah kawan-kawan di luar sana bersama kaum muslimin. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات